Pada pagi hari 16 September 1992, London yang biasanya sibuk terasa lebih tegang dari biasanya. Bank of England berada di bawah tekanan luar biasa. Mata uang nasional, pound sterling yang selama berbulan-bulan diguncang oleh ketidakpastian, kini terancam runtuh. Pasar mata uang internasional bergejolak, dan di tengah keributan itu, satu nama muncul di balik serangan spekulatif yang akan mengguncang seluruh Eropa. George Soros. Dalam sejarah modern, hanya sedikit tokoh yang namanya begitu dikenal, namun seringkali disalahpahami, seperti George Soros. Lahir sebagai Georgi Schwartz di Budapest pada 12 Agustus 1930. Masa kecil Soros ditandai oleh ketakutan, ketidakpastian, dan pergulatan untuk bertahan hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh kekerasan dan penindasan. Pengalaman-pengalaman ini tidak hanya membentuk kepribadiannya, tetapi juga mempengaruhi seluruh arah hidup dan karirnya sebagai salah satu filantropis dan investor paling terkenal di dunia. Melalui pengalaman ini, Soros tumbuh menjadi seseorang yang sangat menghargai kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pentingnya melawan bentuk-bentuk tirani dan penindasan dimanapun mereka muncul. Soros tumbuh di tengah pergolakan yang menghantam Eropa. Ia adalah saksi hidup dari dua kekuatan besar yang menghancurkan tatanan dunia di abad ke-20, kekejaman Nazi dan tirani komunis. Dari seorang anak Yahudi yang harus menyembunyikan identitasnya demi selamat dari Holocaust, hingga menjadi salah satu investor paling berpengaruh di dunia, perjalanan hidup Soros adalah kisah tentang ketahanan, pembelajaran, dan transformasi yang luar biasa. Pada tanggal 19 Maret 1944, Operasi Margarete diluncurkan. Pasukan Jerman memasuki Hungaria tanpa perlawanan berarti. Meskipun Hungaria adalah sekutu Jerman, pendudukan dilakukan untuk memastikan bahwa negara tersebut tidak dapat membelot. Pasukan Jerman segera mengambil alih pusat-pusat strategis, termasuk Budapest, dan mendirikan pemerintahan boneka yang pro-Jerman. Miklos Horthy tetap dibiarkan menjabat sebagai kepala negara Hungaria, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Nazi mengendalikan keputusan penting di negara itu, terutama terkait dengan kebijakan perang dan penindasan terhadap orang Yahudi. Salah satu konsekuensi paling mengerikan dari pendudukan ini adalah intensifikasi kebijakan Holocaust di Hungaria. Sebelum pendudukan, meskipun Hungaria menerapkan beberapa undang-undang antisemit, deportasi massal terhadap orang Yahudi relatif tidak dilakukan secara luas. Namun, setelah pendudukan, Nazi yang dipimpin oleh Adolf Eichmann mulai melaksanakan deportasi orang Yahudi Hungaria ke kamp-kamp konsentrasi, terutama Auschwitz. Dalam waktu beberapa bulan, sekitar 440.000 orang Yahudi dari Hungaria dipindahkan ke kamp-kamp untuk dihabisi. The crescendo of the Holocaust, 400,000 killed in a matter of weeks. Ketika Nazi Jerman menginvasi Hungaria pada 1944, Soros baru berusia 13 tahun. Dalam masa pendudukan Nazi, orang-orang Yahudi di Hungaria menghadapi ancaman penganiayaan yang serius. Lebih dari 500.000 orang Yahudi Hungaria dideportasi dan dihabisi selama Holocaust. Untuk menghindari nasib yang sama, keluarga Soros bersembunyi dengan bantuan dokumen palsu dan identitas baru yang disediakan oleh ayahnya, yang sangat piawai dalam hal menyelamatkan keluarga dari ancaman deportasi. Soros, yang kala itu masih remaja, mengalami masa-masa genting dengan menyamar sebagai anak baptis Kristen di sebuah keluarga Hungaria. Dalam satu kesempatan yang sering dikisahkan, Soros bahkan pernah mendampingi seorang pejabat pemerintah Hungaria yang bertugas menyita harta benda orang-orang Yahudi yang dideportasi. Ini adalah pengalaman yang sangat menyakitkan, tetapi ia berhasil selamat dari kekejaman Nazi
berkat jaringan rahasia yang diorganisir oleh ayahnya, yang juga menyelamatkan banyak keluarga Yahudi lainnya. Masa kecil yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan ini sangat mempengaruhi George Soros dalam membentuk pandangan hidupnya. Dia sering mengatakan bahwa pengalaman masa mudanya membuatnya sangat peka terhadap isu-isu tentang tirani, kebebasan individu, dan penindasan. Pada usia yang masih sangat muda, dia menyaksikan betapa mudahnya sebuah masyarakat bisa terjerumus dalam kekerasan dan ketidakadilan. Trauma akibat Holocaust menjadi pendorong kuat di balik komitmen Soros terhadap kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Trauma ini juga membentuk dirinya menjadi seseorang yang tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekstrim, tetapi juga berani untuk menghadapi situasi yang berisiko tinggi. Pengalaman bertahan hidup di masa-masa sulit dan berbahaya memberinya perspektif yang berbeda tentang risiko dibandingkan dengan banyak orang. Pada tahun 1992 juga menjadi tonggak penting bagi Soros ketika ia mendirikan Quantum Fund bersama rekannya Jim Rogers. Quantum Fund adalah dana lindung nilai atau hedge fund yang memungkinkan Soros untuk berspekulasi di berbagai pasar dunia. Soros terkenal karena pendekatan spekulatifnya yang dikenal sebagai refleksivitas. There is this gap between perception and reality. Konsep ini menyatakan bahwa persepsi investor terhadap pasar bisa memengaruhi realitas pasar itu sendiri, menciptakan siklus yang memperkuat tren harga tertentu. Soros, seorang investor kelahiran Hungaria yang telah lama dikenal dengan kecerdikannya membaca kelemahan pasar, melihat peluang yang tidak bisa dilewatkan. Pound Inggris saat itu berada dalam sistem mekanisme nilai tukar Eropa yang mengharuskan Inggris menjaga nilai tukar pound terhadap Deutsche Mark Jerman. Namun, Soros tahu bahwa Inggris sedang terjebak dalam dilema. Ekonomi mereka lemah, suku bunga terlalu tinggi, dan inflasi tak terkendali. Pound sterling, dalam pandangannya, dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Soros bertaruh besar dan bertaruh melawan pound. Dia mulai meminjam pound dalam jumlah besar dan menjualnya di pasar. Ini adalah langkah berisiko tinggi, tetapi dia percaya pada analisanya. Pound Inggris, dengan segala kelemahannya, tidak mungkin bertahan dalam tekanan. Bank of England mungkin mencoba segala cara untuk mempertahankan mata uang mereka, tetapi Soros yakin bahwa pada akhirnya kekuatan pasar akan menang. Dan pada hari itu, yang kemudian dikenal sebagai Black Wednesday, prediksinya terbukti benar. Pemerintah Inggris yang putus asa mempertahankan pound menaikkan suku bunga dari 10% menjadi 12% dan bahkan mengisyaratkan rencana untuk menaikkannya hingga 15%. Bank of England membeli miliaran pound di pasar untuk mencoba menghentikan penurunan, tetapi serangan spekulatif yang dipimpin oleh Soros terlalu besar. Pasar terus menekan, dan pada akhirnya, setelah miliaran pound terbuang sia-sia, Inggris menyerah. Mereka menarik pound dari sistem mekanisme nilai tukar Eropa dan membiarkan mata uang mereka terdevaluasi. Soros berhasil, dan dengan langkah spekulatif yang brilian itu, ia meraup keuntungan sekitar $1 miliar dalam satu hari, mengukir namanya dalam sejarah sebagai pria yang melumpuhkan Bank of England. Bagi banyak orang, terutama pemerintah Inggris, itu adalah hari yang kelam saat mata uang nasional mereka runtuh di hadapan serangan pasar global. Namun, bagi Soros, itu adalah puncak dari kecerdasan finansial yang mampu melihat apa yang orang lain tidak bisa. Kisah ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kekuatan pikiran melawan sistem, tentang bagaimana satu individu dengan keberanian dan ketepatan analisis dapat mengguncang seluruh fondasi ekonomi sebuah negara besar. Dan pada hari itu, George Soros menunjukkan kepada dunia bahwa pasar keuangan bukan hanya tentang angka. Ini adalah arena pertempuran di mana kecerdasan bisa mengalahkan kekuasaan, bahkan kekuasaan sebesar Bank of England. Dampak dari serangan George Soros terhadap pound sterling yang terjadi pada Black Wednesday
pada 16 September 1942 sangat signifikan baik bagi ekonomi Inggris maupun pasar keuangan global. Serangan tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintah Inggris, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang kerentanan sistem nilai tukar tetap dan kekuatan spekulasi mata uang. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.